Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 9A dan 9A sampai 9F SMP Negeri 24 Kota Tangerang yang dibanggakan. Nah, hari ini kita bertemu lagi untuk mempelajari materi lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang persamaan kuadrat masih ya. Nah, minggu kemarin adalah minggu-minggu PTS, kita belum ada pertemuan, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa mulai kembali untuk materi kita. Nah, materi kita hari ini adalah masih menentukan akar persamaan kuadrat, namun dengan bentuk persamaan kuadrat yang berbeda. Kalau sebelumnya kita telah mempelajari tentang pemfaktoran dari persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat di mana A-nya bernilai sama dengan 1 dengan menggunakan metode pemfaktoran. Oke. Bentar ya. Iya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang mencari akar persamaan kuadrat, namun persamaan kuadrat di mana A-nya itu bernilai tidak sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1 ya. Jadi misalnya di sini ada persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Kita diminta untuk menyelesaikannya menggunakan pemfaktoran. Nah, kemarin Bu Ivi untuk pemfaktoran menggunakan trik kucing ya. Seperti apa? Yuk kita mulai untuk pertemuan hari ini. Kita akan menggunakan trik kucing. Baik, di sini kita tulis ulang ya, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, diminta untuk mencari akar-akarnya. Bagaimana dengan menggunakan pemfaktoran? Jadi pertama kita faktorkan nilai C-nya. Nah, karena di sini A-nya juga bernilai tidak sama dengan 1, maka A-nya juga kita faktorkan. Di sini A-nya bernilai 2, B-nya bernilai negatif 1, C-nya bernilai negatif 3. A-nya bernilai 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 3. Nah, selanjutnya kita faktorkan 2, kita faktorkan, faktor dari 2 adalah 1 dengan 2 pasangannya ya. Kemudian faktor dari 3, C-nya juga kita faktorkan. Faktor dari 3 yaitu 1 berpasangan dengan 3. Seperti kita tahu bahwa faktor itu adalah angka yang bisa membagi sebuah angka ya. Nah, ini faktor dari 2 adalah 1 dan 2, dan faktor itu kita tahu bahwa mereka selalu berpasang-pasangan seperti ini. 1 dikali 2 maka hasilnya akan 2. 1 kali 3 pun menghasilkan 3 jika dikalikan. Kita sudah dapatkan faktornya. Di sini Bu Ivi berikan contoh yang mudah dulu ya. Angka 2 dan 3 ini faktornya, pasangan faktornya hanya 1 ya. Nanti kita akan coba jika A dan C-nya yang memiliki pasangan faktor lebih dari 1. Baik, selanjutnya seperti apa? Nah, jika seperti ini, maka kita pasangkan antara faktor A dengan faktor C sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah si B gitu. Misal seperti ini. 1 kita kalikan dengan 1 kan hasilnya 1 ya. Kita rubah warna. 1 dikali 1 kan menghasilkan 1. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya 6 ya. Mungkinkah 1 dan 6 ini menghasilkan si B, atau di sini nilai B-nya adalah negatif 1. Bisakah 1 dan 6 menghasilkan negatif 1?
Misal di sininya negatif, 6-nya positif. Bisa nggak menghasilkan negatif 1? Tidak ya. Misalkan kita rubah di sininya negatif, si 1-nya positif, 6-nya negatif. Ini juga susah ya, tidak bisa. Nah, maka kita rubah pasangan perkaliannya. Jangan 1 dengan 1, tapi bagaimana kalau kita tukar pasangannya. Jadi mengalikannya itu adalah faktor A dengan faktor C ya. Nah, misalnya sekarang tadi kan 1 dengan 1, 2 dengan 3 ya. Tidak bisa menghasilkan negatif 1 jauh. Nah, sekarang kita tukar. Bagaimana jika 2 dengan 1, 1 dengan 3? 2 dengan 1 hasilnya 2, 1 dengan 3 hasilnya 3. Ini dikali ya. Nah, mungkinkah kedua ini menghasilkan negatif 1? Ya, mungkin ya, bisa. Bagaimana supaya 2 jadi hasil perkalian ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah si B atau di sini bernilai negatif 1. Supaya dapat negatif 1, misalnya 2-nya negatif, 3-nya positif. Hutang 2 bayar 3 hasilnya positif 1. Bukan, berarti kita balik. Si 2-nya yang positif, si 3-nya yang negatif. Nah, di sini kita temukan 2-nya positif, 3-nya bernilai negatif. Maka sudah mendapat ya, ini ketika dijumlahkan hasilnya negatif 1. Kita dapat deh pasangannya. Nah, ini ketika dijumlahkan hasilnya adalah si B atau negatif 1. Kemudian seperti apa? Nah, pasangannya adalah, maka faktornya adalah, nah, persamaan kuadrat, faktornya sama, satu pasang. Nah, di sini kemudian kita tuliskan di sini adalah nilai X-nya. Ini adalah 1 berarti 1X karena di sini ada X kuadratnya ya. Maka ini adalah 1X, ini adalah 2X karena di sini 2X kuadrat. Maka di sini 1X berarti X, di sini 2X. Jadi ini kita dapat dari ini adalah ini, faktornya ini adalah nih 2X. Oke. Nah, sekarang pasangannya di sini tuh berapa? Nah, tadi kan si 2 harusnya berpasangan dengan 1 ya. Si 1 berpasangannya dengan 3. Oke, maaf ya. Nah, ini kan tadi ada yang kurang nih. Di sini 2-nya positif, di sini 3-nya negatif. Maka tanda ini positif kita taruh di sini, negatif kita taruh di sini gitu. Jadi mengikuti si ini 2-nya adalah maaf. Bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, tanda ini untuk menentukan yang di C-nya, maka di sini positif ya. Oke. Ini kan positif pasangannya. Dia harus positif, maka si 1 positif. Nah, yang ini di sini harus negatif, maka 3-nya negatif. Jadi tanda ini kita pindahkan ke sini. Tanda ini kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Maka di sini didapat positif 1 dengan negatif 3. Nah, sekarang bagaimana untuk isi pasangan hasil pemfaktorannya? Si 2 ini ya, ini 2, maka ini. Si 1, maka sini. Si 1 harusnya kan berpasangan dengan negatif 3. Harusnya di sini kita tulis negatif 3. Tapi untuk A, pasangan kuadrat, pemfaktoran dari persamaan kuadrat di mana A-nya tidak sama dengan 1, ini kita balik. Berbeda dengan sebelumnya. Ketika di sini 1 itu pasangannya tetap ya. Nah, untuk yang
si A-nya tidak sama dengan 1, maka pasangannya kita balik. Si 1 berpasangannya dengan 1, si 2 berpasangannya dengan negatif 3. Maka jadinya seperti ini. Si 1 berpasangannya dengan plus 1, si 2X berpasangannya dengan negatif 3. Apakah benar seperti ini? Nah, kita bisa buktikan kok. Oke, kita buktikan. Benar nggak ini merupakan faktor dari, benarkah X plus 1 dikali 2X min 3 adalah faktor dari 2X kuadrat min X min 3? Kita buktikan. Nah, kita tulis di sini X tambah 1 dikali 2X dikurang 3. Ya, ini kita kalikan X dikali 2X ya. 2X, X dikali negatif 3, negatif 3X, 1 dikali 2X plus X, 1 dikali negatif 3 min 3. Ini sama dengan 0 ya. Nah, ini X, maaf kurang kuadrat, X kali 2X, 2X kuadrat. Maka ini menjadi 2X kuadrat. Nah, ups, di sini 2 ya. Ulang. Agak riuh ya. Sebentar ya, kita ulang. Salah perhitungan tadi, terlalu cepat. Nah, untuk matematika ini harus teliti memang. Tidak boleh terburu-buru waktu. Karena tadi tuh, Bu Ivi aja bisa salah tulis. Kita ulang ya. Bukti. Nah, untuk membuktikan ini benar atau tidak, ini benar atau tidak faktor dari sini, kita tinggal kali-kali saja. Nah, harusnya kalau benar dia akan sama dengan ini hasilnya. Bukti. X plus 1 dikali 2X min 3. X kali 2X, 2X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. 1 kali 2X plus 2X. 1 kali negatif 3, negatif 3. Nah, kemudian ini ada variabel sama-sama X. Maka 2X kuadrat negatif 3 tambah 2. Negatif 1. Negatif 1 apa? X. Satunya tidak perlu ditulis. Negatif 3. Nah, sama ya hasilnya. Sama. Oke, berarti kalau sudah sama, ini adalah benar faktor dari ini. Kemudian kalau ditanya akar-akar persamaan kuadratnya, ini kan faktornya. Kalau ditanya akar persamaannya, maka kita tinggal buat akar-akar itu ada 2. Pertama kita ambil dari X plus 1 sama dengan 0, maka akan menghasilkan X sama dengan negatif 1. Pindah ruas ya, plus 1 pindah ruas jadi negatif 1. Nah, yang kedua kita ambil dari 2X negatif 3 sama dengan 0. Nah, negatif 3 pindah ruas, maka jadi 2X sama dengan negatif pindah ruas jadi positif. Jadi ini positif 3. Nah, berarti X-nya sama dengan 3 perkalian pindah ruas jadi pembagian 3/2. Nah, ini adalah akar persamaan kuadratnya. Lalu, kalau ditanya himpunan penyelesaiannya atau HP, ini akan sama dengan, kita urut dari yang terkecil akarnya, negatif 1, putus-putus ya, negatif 1,3/2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Baru satu contoh soal. Kita ambil satu lagi ya. Kita ambil contoh soal berikutnya adalah
Misalnya, nah ini nih. 2x kuadrat tambah x dikurang 6 sama dengan 0. Nah, di sini kita temukan si 6 ini akan memiliki dua pasang faktor. Bagaimana cara memilihnya? Jangan bingung, kita tulis saja dulu akar-akar persamaannya. Faktornya maksudnya. Faktor dari 2, 1, 2. Ya, nggak ada pasangan lain ya, hanya 1 dan 2. Nah, faktor dari 6, dia ada dua pasang. 1 dengan 6, hasilnya 6 ya. 2 dengan 3. Nah, sekarang kita pilih yang mana? Kita harus pakai cara coba-coba. Nah, kita coba-coba. Kita coba-coba kalikan antara faktor A dengan faktor C. Misal kita ambil pasangan yang ini dulu, yang paling atas. Nah, di sini kita harus kalau sudah terbiasa kalian akan langsung, oh ya ini nggak mungkin pasangan yang ini, oh ya yang ini yang mungkin, misalnya gitu. Kalau kalian sudah terbiasa mengerjakan soal-soal seperti ini, nanti kalian akan dapati kalian bisa langsung, oh yang ini pasangan yang bisa dipakai gitu. Makanya di matematika berlatih itu adalah sangat penting. Semakin banyak berlatih, semakin terasah kemampuan kita. Baik, kita coba dulu misalnya dengan pasangan yang ini. Bisakah ketika dikalikan dan dijumlahkan hasil perkaliannya menghasilkan nilai B? B di sini adalah positif 1 ya. Kita coba menggunakan warna kuning. Misal 1 kita kalikan dengan 1, hasilnya 1. 2 kita kalikan dengan 6, 12. 12 dengan 1 mungkinkah menghasilkan positif 1? Mana jauh ya? 12 dengan 1, mau yang manapun positif negatif sepertinya tidak mungkin untuk menghasilkan positif 1 ketika dijumlahkan. Kita tukar pasangannya. 2 dengan 1 dikali 1 kan 2. 1 dikali 6, 6. 2 dengan 6, apakah bisa menghasilkan 1? Jauh, mau min 2 tambah 6, enggak 1. Min 6 tambah 2, enggak juga. Nah, maka pasangan ini tidak memungkinkan kita untuk menghasilkan si positif 1. Berarti kita coba pasangan kedua. Nah, pasangan kedua bagaimana supaya dapat positif 1? Kita coba ya. 1 dengan 2, 2. 2 dengan 3 jadinya 6. 2 dengan 6, mungkinkah jadi positif 1? Tidak. Pasangannya kita rubah sekarang. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. 4 dengan 3 mungkin jadi positif 1? Iya, mungkin. Maka kita dapatkan pasangannya adalah 2 kali 2, 1 kali 3. 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. Nah, supaya jadi positif 1, maka si 4-nya yang positif, 3-nya negatif. Tanda ini kita pindah. Maka 2-nya positif, 3-nya di sini negatif. Oke. Nah, setelah itu maka kita dapatkan faktornya adalah faktornya akan didapat 2 buah kurung karena pangkatnya adalah pangkat 2. Nah, kemudian kita ambil nilai X-nya. Si X-nya ya. Ya. Kita ambil si X-nya dulu. Di sini ada X dan 2X. Maka di sini tulis sini X, sini 2X. Kemudian di sini pasangannya kita tuker. 1 kan harusnya berpasangan dengan negatif 3. Nah, kita tukar. Jadi 1 berpasangannya dengan
positif 2. Di sini plus 2, maka negatif 3-nya di sini ya. Ini kan negatif 3 harusnya berpasangan dengan 1, tapi di sini harus dibalik. 1 dengan positif 2, 2 dengan negatif 3. Maka seperti ini faktornya. Nah, kalau sudah dapat faktornya, maka akar-akarnya adalah akar-akar. Kita bagi 2. X plus 2 sama dengan 0, menghasilkan X sama dengan negatif 2. 2X negatif 3 sama dengan 0, maka 2X sama dengan 3. Negatif pindah ruas jadi positif, dan X-nya adalah 3/2. Nah, ini adalah akar-akarnya. Atau jika ditulis dalam bentuk himpunan penyelesaian, maka mulai dari yang terkecil, negatif 2,3/2. Selesai. Gimana? Mudah ya? Satu lagi kah? Sebelum kita ke cara kedua dengan rumus ABC, verifikasi satu contoh lagi. Satu contoh lagi. Oke, misalnya, nah ini, yang 3X ya. Bagaimana Bu kalau 3X kuadrat? Sama caranya, kita cari soalnya dulu, oke. 3X kuadrat. Ups. Susah ya. Nah, atau ini aja deh. Masih 2X ya. Misalnya adalah, kita ambil dari LKS. 2X kuadrat min 7X tambah 6 sama dengan 0. Ya. Sama. Nah, langkah pertama, ingat nih ya, kita faktorkan nilai A dan C. Di sini A bernilai 2, B bernilai negatif 7, C bernilai 6. Maka kita faktorkan A di sini 2, maka 1 dengan 2. Kalau 3 berarti 1 dan 3. Kalau 4 berarti bisa 2, 1, 4, 2, 2 gitu. Kemudian kita faktorkan 6-nya. Nah, sini 6-nya memiliki 2 pasang faktor. 1, 6, 2, 3. Kira-kira pasangan mana yang jika kita pasangkan atau kita kalikan nilai A dan nilai C, dipasang-pasangkan, dikali-kalikan, kemudian hasil kalinya dijumlahkan menghasilkan B, yaitu di sini negatif 7. Ayo, kira-kira yang mana? Oke, misalnya pasangan 1, 2 dengan 1, 6. Kita coba kalikan. 1 kali 1, 1. 2 kali 6, 12. 1 dan 12 mungkinkah jadi negatif 7? Jauh ya. Kita balik. 1 kali 6, 6. 2 kali 1, 2. 6 dengan 2. Mungkinkah menjadi negatif 7? Tidak juga. Maka pasangan pertama kita eliminasi, tidak mungkin. Lanjut kita ke pasangan kedua, yaitu 2 dan 3. 1 dikali 2, 2. 2 kali 3, 6. 2 dan 6 mungkinkah menjadi
negatif 7? Tidak. Kita balik, 2 kali 2, 4. 1 kali 3, 3. 4 dengan 3 mungkin jadi negatif 7? Iya, mungkin. Maka kita dapatkan pasangannya yaitu 2 kali 2 hasilnya 4. 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, pasangan ini kita buat atau kita cari tandanya sehingga menghasilkan negatif 7. Supaya jadi negatif 7, maka yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Jadi negatif 7. Oke, di sininya 4 bernilai negatif, 3 bernilai negatif. Negatif 4 tambah negatif 3. Hutang 4 tambah hutang 3, maka jadi negatif 7. Oke, sip. Nah, sudah dapat pasangannya, maka tandanya di sini kan negatif. Kita pindahkan ke sini. Di sini juga negatif, pindahkan ke sini. Maka di sini negatif 2, negatif 3. Berarti faktornya sudah kita dapatkan. Faktor. Oke, ada 2 pasang. Ya, pasangan pertama adalah yang memiliki variabel X. Ini X, di sini 2X ya. Berarti X dan 2X. Pasangan berikutnya kita lihat C-nya. 1 berpasangan dengan negatif 3 harusnya, tapi di sini kita balik. Jadi 1 berpasangan dengan negatif 2. Maka di sini negatif 2-nya, di sini negatif 3-nya. Dapat faktornya, kita cari akarnya. Akarnya ada 2. Yang pertama, X dikurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 2. Yang kedua, 2X min 3 sama dengan 0, maka X 2X sama dengan negatif 3 pindah ruas jadi 3. X sama dengan 3/2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3/2 dan 2. Oke, sudah 3 contoh soal. Semoga paham. Harus banyak berlatih. Ini adalah cara mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran. Langkah kedua harusnya ada dengan cara melengkapkan kuadrat, namun Bu Ivi tidak merekomendasi hal ini. Kenapa? Karena banyak kasus jika dengan menggunakan melengkapkan kuadrat, ini banyak yang tidak teliti untuk anak-anak usia kalian. Maka Bu Ivi merekomendasi cara berikutnya adalah menggunakan rumus ABC. Oke, jadi Bu Ivi akan mengajarkan 2 cara, yaitu dengan pemfaktoran, ya trik kucing seperti ini namanya trik kucing. Kemudian yang kedua adalah rumus ABC. Seperti apa mencari akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC? Nah, ini adalah rumusan untuk rumus ABC, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Rumusnya adalah X sama dengan, akar itu kan X ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya itu apa? B-nya adalah koefisien X. A-nya koefisien X kuadrat. C-nya adalah konstanta. Nah, kita coba langsung terapkan. Misal kita pakai soal yang sama. Nah, sini. 2X kuadrat min X min 3. Kita coba pemfaktoran hasilnya seperti ini. Jika dengan rumus ABC seperti apa? Kita tulis ulang soalnya. Tadi contoh ada 2X kuadrat min X min 3 sama dengan 0. Ya, kita cek dulu ya. 2X kuadrat min X min 3. Benar ya? 2X kuadrat min X min 3.
Karena menggunakan rumus ABC, maka kita harus cari dulu nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Nah, nilai A-nya di sini adalah A, koefisien dari X kuadrat, berarti 2 ya. Nilai B-nya adalah koefisien dari X, berarti di sini negatif 1, hati-hati. Nah, nilai C-nya adalah yang berdiri sendiri, yaitu negatif 3. Selanjutnya, jawab. Kita masukkan rumus ABC-nya adalah X sama dengan min B plus minus akar berapa tadi? Rumusnya B kuadrat. B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumusnya ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, sudah benar ya. Nah, kita masukkan nilai A, B, C-nya. B di sini kan rumusnya min B. Berarti min B-nya berapa? Min 1. Kalau B-nya positif 1 ya berarti di sini 1 aja. Nah, ini karena dia B-nya bernilai negatif lagi, jadi di sininya min pertama adalah dari rumus, min yang kedua di sini karena memang B-nya adalah negatif. Nah, kalau B-nya positif ya positif, jangan dibuat negatif ya, jangan dibuat-buat. Kemudian kita ikutin ada plus minus, kita pindahkan saja plus minus akar B kuadrat. B-nya tadi berapa? Negatif 1, berarti negatif 1 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya berapa? A-nya adalah 2 kali 2 dikali C-nya negatif 3. Wow, panjang ya. Dibagi 2 kali A-nya 2. Kita pindah. Oke, bentar ya. Ups. Oke. Ups, kok ini nggak nyala? Bentar ya, ada masalah dengan ya. Oke. Lanjut. Ada masalah dengan pulpen Bu Ivi. Lanjut, kita ke sini. Maka X sama dengan pelan-pelan ya. Ini ada negatif 1 ketemu negatif. Maka jadi positif. Min ketemu min jadi positif 1. Jadi di sini 1 plus minus akar ya. Negatif 1 kuadrat. Berarti kan negatif 1 kali negatif 1. Positif 1 ya. 1. Ya. Negatif 4 kali 2. Negatif 8 kali negatif 3. Negatif 8 kali negatif 3. 8 kali 3. Ya, 24 ya. Negatif kali negatif positif. 8 kali 3, 24. Oke. Per 2 kali 2, 4. Per 4. Maka X-nya sama dengan 1 plus minus akar 1 tambah 24. 25 per 4. Sama dengan X-nya 1 plus minus akar 25. 5 per 4. Nah, sampai sini kita stop. Kenapa stop?
Karena kita lihat di sini ada plus dan minus. Buat apakah plus dan minus? Nah, ini adalah berarti nanti menghasilkan 2, X-nya menghasilkan 2. Yang pertama adalah di sininya positif plus, yang kedua jika di sininya minus. Nah, ini nanti dapat 2 akar persamaan kuadrat. Nah, sampai sini stop. Terus kita cari akarnya. Akar. Nah, akar yang pertama kita dapat ketika di sini kita ambil tandanya positif. Maka menjadi X1 sama dengan 1 ditambah 5/4 sama dengan X1-nya 1 tambah 5, 6/4 sama dengan, kita sederhanakan. 6/4 kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, maka menjadi 3/2. Nah, kemudian X yang kedua kita ambil jika di sini tandanya adalah negatif. Maka jadi 1 min 5/4. Nah, 1 dikurang 5 jadi min 4/4 sama dengan X2 ya. Negatif 4 bagi 4, negatif 1. Di sini maka menghasilkan X1 3/2 dan min 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 3/2. Sama nggak dengan hasil yang tadi? Kita cek ya. Nah, sama. Negatif 1 dan 3/2. Jadi dengan pemfaktoran atau dengan rumus ABC akan menghasilkan jawaban yang sama. Sekali lagi ya. Oke, kita tadi ada soal, nah kita ambil yang ini. 2x kuadrat, satu soal lagi, min 7x tambah 6. Min 7x tambah 6 sama dengan 0. Oke. Kita cari nilai A dan BC-nya. Di sini didapat A sama dengan 2, B sama dengan negatif 7, dan C-nya adalah 6. Ya. Kemudian kita jawab. Rumus ABC adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Betul ya? Lanjut, kita masukkan nilai A, B, C-nya. Min B. Nah, ini kebetulan B-nya minus lagi nih. Berarti min 7. Ya, jangan bingung. Min pertama dari rumus. Yang ini karena memang B-nya bernilai negatif. Lanjut, plus minus akar B kuadratnya adalah negatif 7 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2 kali C-nya 6. Ya. Per 2 kali A-nya 2. Nah, sama dengan di mana nih kita kerjakan ya? Di sini deh. Nah, berarti X sama dengan negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi positif 7. Kalau dia negatif ya negatif gitu. Plus minus akar
min negatif 7 kuadrat. Berarti min 7 kali min 7, 49. Kemudian, lihat nih, negatif 4, kita ikutkan saja negatifnya. Kali 2, negatif 8 ya. Negatif 8 kali 6. Maka hasilnya negatif. 8 kali 6, 48. Per 2 kali 2, 4. Maka X-nya sama dengan 7 plus minus akar 49 dikurang 48, 1 per 4. Nah, X sama dengan 7 plus minus akar 1. 1 dong. Per 4. Nah, sampai sini stop. Kita cari akarnya. Maka akar-akarnya adalah yang pertama X1 kita ambil jika positif sama dengan 7 tambah 1 per 4. 7 tambah 1, 8 dibagi 4, 2. Nah, ini X1. Nah, X2 kita ambil jika dia negatifnya. Maka 7 dikurang 1 per 4. 7 kurang 1, 6 per 4. Sama dengan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2, 3 per 2. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya 3 per 2,2. Ya. Kita cek benar nggak 3 per 2 dan 2. Mana tadi? Nah, ini dengan pemfaktoran sama ya. 3 per 2 dan 2. Dengan rumus ABC juga 3, 2 per 2 dan 2. Nah, baik anak-anak, sampai di sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kita sudah ada 2 materi untuk pertemuan ini, yaitu mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan A-nya tidak sama dengan 1 dengan menggunakan pemfaktoran. Yang kedua adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, setelah ini silakan kalian kerjakan tugas untuk tugas pengetahuan, yaitu seperti biasa menuliskan hal-hal penting dari video, dan untuk tugas keterampilannya adalah kalian mengerjakan latihan soal yang ada di keterampilan. Soalnya apa? Silakan baca petunjuknya dengan teliti. Demikian pertemuan hari ini Bu Ivi akhiri. Semoga dapat dimengerti oleh kalian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu minggu depan.